Hai, selamat datang di channel Piviski. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang judulnya Hantu di Kamar 37. Jadi kisah ini itu bukan kisah nyata ya, melainkan hanya sebuah karya fiksi yang aku buat sendiri. Terus jika kamu penasaran dengan ceritanya, langsung saja dengarkan. Saat ini salah satu jurusan di universitas sedang melakukan kegiatan kunjungan ke berbagai perusahaan. Jadi yang ikut itu adalah semester 2. Kenapa di semester 2? Karena di semester 2 ini dianggap waktu yang tepat, karena ketika dia sudah tahu tentang pengalaman yang dia dapat dari acara ini, maka para mahasiswa diharapkan dapat mempersiapkan diri tentang apa saja yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Toh juga ketika mereka masih di semester 2, waktunya masih lama sebelum mereka lulus. Jadi kegiatan dari kunjungan perusahaan ini itu dilakukan selama 2 hari 1 malam. Terus kegiatan 1 hari ini sudah selesai dan para rombongan mahasiswa telah sampai di penginapan untuk beristirahat. Terus lanjut besok pagi dengan acara yang sudah ditentukan. Dan mahasiswa ini melakukan kunjungan tidak sendiri ya. Ada 4 dosen yang mendampingi. Ketika semua rombongan sudah berada di lobi hotel, mereka tidak bisa langsung menuju kamar. Mereka semua berkumpul di lobi, kemudian mengantri atau menunggu panggilan untuk dilakukan pembagian kamar. Jadi saat pembagian kamar ini ada 2 mahasiswa. 2 mahasiswa ini yang satu bertugas membawa catatan nama-nama. Terus yang satu lagi ini bertugas membagikan kunci kamar. Dan yang bertugas membagikan kunci kamar ini didampingi 1 orang pegawai dari penginapan. Lalu acara pembagian kunci kamar pun dimulai. Pertama-tama para dosen terlebih dahulu. Setelah semua dosen mendapatkan kunci, kemudian para mahasiswa. Oh iya, 1 kunci ini dapat digunakan oleh 2 orang. Jadi 1 kamar diisi 2 orang. Satu persatu kunci terus dibagi hingga akhirnya habis. Namun terjadi masalah. Kenapa? Karena si Tio dan Dani, 2 mahasiswa ini masih belum mendapatkan kunci. Terus 2 mahasiswa yang bertugas membagikan tadi melakukan konfirmasi kepada pihak penginapan. Terus ada juga dosen yang datang setelah ditelepon oleh mahasiswa yang bertugas membawa catatan nama. Kemudian 2 mahasiswa tadi, dosen dan 1 pegawai penginapan ini melakukan pengecekan. Dan ternyata saat melakukan pemesanan kamar terjadi kesalahan oleh pihak panitia yang mengurusi kegiatan ini. Jadi jumlah kamarnya memang tidak sesuai dengan jumlah para peserta, sehingga Tio dan Dani memang tidak mendapat jatah kamar. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, akhirnya sang dosen memutuskan untuk menyewa 1 kamar lagi untuk digunakan Tio dan Dani. Terus setelah mendapatkan kunci, Tio dan Dani ini diberitahu ketika Tio dan Dani ini sudah mendapatkan kunci, mereka mengetahui bahwa kamar yang mereka tempati itu fasilitasnya lebih
bagus daripada mahasiswa lain, tapi masih di bawahnya dosen. Jadi kualitas kamarnya itu di antara mahasiswa dan dosen. Dani dan Tio kemudian berjalan di lorong. Yang kanan kiri lorong ini banyak pintu-pintu dengan nomor yang sudah ditata rapi, mulai urutan kecil ke besar. Mula-mula berjalan di lorong ini normal. Dia hanya lewat sekilas setiap pintu, kemudian juga mendengar pelan-pelan ada suara dari dalam, entah itu orang sedang ngobrol, tertawa, atau suara TV atau musik. Tapi ya pelan lah. Terus semakin lama berjalan di lorong, tiba-tiba suasana agak mulai berubah ya. Terlebih lagi saat Dani dan Tio ini sudah berada di ujung lorong. Mereka bertemu belokan, ada belokan kanan dan ada belokan kiri. Terus kata sang pegawai penginapan tadi, kamar Tio dan Dani ini berada di sebelah kiri. Nah, saat mereka sudah belok kiri ini, suasananya benar-benar sepi. Saking sepinya, langkah kaki Tio dan Dani ini sampai menggema di lorong ini. Aneh, hal itu yang dirasakan oleh Dani dan Tio. Kenapa di lorong bagian sini itu tidak seperti di lorong yang awal-awal tadi? Yang awal-awal tadi kan masih terdengar ada suara-suara, tapi di sini benar-benar hening. Antara kamarnya memang kosong atau para penghuninya sudah tidur. Karena jika dilihat jam, ini sudah pukul jam 10 malam lebih. Ya pantas sih kalau orang-orang itu sudah tidur, jadi sunyi. Akhirnya setelah berjalan, Tio sudah berada di ujung dari lorong itu, karena sudah tidak ada jalan lagi. Kemudian ada pintu bertuliskan nomor 37, letaknya di pojok sebelah kanan. Pintu dibuka, lampu dinyalakan. Terlihat fasilitas kamarnya ini lumayan lengkap, atau bisa dibilang ya lumayan mewah lah. Ada satu kamar ini berisi satu tempat tidur yang besar, bisa dibuat untuk 2 orang. Terus tempat tidur ini di kanan dan kirinya ada meja kecil. Lalu ada televisi, ada AC, kemudian ada lemari yang letaknya di samping kanan pintu masuk yang dapat digunakan untuk menaruh baterang-baterang atau benda-benda lain. Lalu di kamar ini juga ada kamar mandi dalam. Letaknya itu gimana menjelaskannya ya? Dari pintu masuk itu tinggal jalan lurus saja, terus di sebelah kiri itu ada pintu dan disitulah kamar mandinya. Kemudian di kamar ini ada jendela yang kecil tapi memanjang. Tingginya sekitar 60 cm dan panjangnya itu 150 cm. Ini bukan jendela yang bisa dibuka tutup ya, melainkan sebuah jendela permanen yang kalau dilihat ini fungsinya hanya untuk ventilasi cahaya. Terus penempatan jendela pun sangat tinggi di atas. Kalau mau mengatur cahaya masuk atau tidak itu ada tali di ujungnya, tinggal tarik kemudian hordennya akan terbuka atau tertutup sesuai bagaimana cara menarik tali tersebut. Si Dani karena tahu bahwa kamarnya ini lebih baik daripada teman-teman mahasiswa lain, dia mengajak Tio untuk berselfie dengan latar belakang kamarnya. Setelah mereka foto,
Akhirnya si Dani ini mengirim ke grup WA. Baru beberapa detik saja dikirim, sudah banyak yang mulai komentar yang isinya itu iri karena kualitas kamar yang diterima Dani dan Tio lebih bagus daripada mahasiswa lain. Terus di grup itu mulai ramai tentang membahas kamar-kamar mereka atau kamar mahasiswa lain dan dibandingkan dengan si Tio dan Dani ini. Lalu dari sekian banyaknya komentar di grup itu, tiba-tiba ada satu orang yang mengirimkan ulang foto Dani. Jadi foto Dani dan foto Tio yang ada di ruangannya itu dikirim kembali oleh salah satu mahasiswa, tapi dia memberi tanda lingkaran merah pada jendela yang ada di belakang Tio dan Dani. Lalu di bawah pesan itu ada tulisan, dan yang di jendela itu bayangan siapa? Setelah pesan itu, para mahasiswa dan tentunya Dani dan Tio itu memperhatikan foto dan bagian yang dilingkari merah oleh salah satu mahasiswa tadi. Setelah diperbesar dan diamati secara detail, ternyata memang ada seperti siluet warna hitam berbentuk orang, tapi hitamnya bukan hitam gelap pekat gitu ya, gelap yang tipis banget. Kalau nggak melihat secara teliti juga sulit untuk mengetahui kalau ada bentuk bayangan hitam di jendela itu. Si Dani nggak langsung membalas, tapi teman-teman yang di grup ini mulai komentar. Ada yang bilang, oh itu orang ngintip, ada yang bilang itu bayangan pohon, dan tentunya yang paling banyak itu adalah hantu atau makhluk halus yang lainnya lah. Si Dani yang penasaran dengan foto tadi, dia lalu mengangkat salah satu meja kecil yang ada di samping tempat tidur, kemudian ditaruh di bawah jendela. Si Dani naik ke atas meja kecil itu, kemudian melihat ke arah luar jendela. Beberapa saat dia mengamati, kemudian turun dan mengembalikan meja kecil itu ke tempatnya lagi. Dan lo lihat apa di luar? Gak ada apa-apa kok ya. Di luar itu cuma tanah kosong, terus juga banyak semak-semak doang. Terus yang di luar itu tadi siapa ya? Kok ada bayangannya? Kayaknya itu bukan orang, atau mungkin ya salah tangkep aja. Bayangin deh yuk, aku saja mau melihat ke jendela saja butuh meja kecil untuk pijakan. Mana mungkin ada orang biasa yang bisa langsung melihat ke arah jendela yang tinggi itu. Si Dani menjelaskan teorinya kepada si Tio, tapi si Tio juga masih bingung dengan perkataannya Dani, karena bayangan yang dilihat di foto itu memang terlihat seperti kepala orang dan sebagian tubuh. Berarti kayak kepala, leher, terus sebagian tubuh bagian bawah sedikit. Tapi ya dia juga tidak bisa, si Tio ini tidak bisa memaksakan pendapatnya karena memang gak jelas. Akhirnya si Tio dan si Dani gak membahas ini, dan ya sudahlah, grup biar ramai oleh mahasiswa yang lain dan dia kemudian mengurusi masalahnya sendiri. Si Dani, dia lalu menenteng tasnya dan berjalan mendekati lemari. Dia lalu meletakkan barang-barangnya di lemari itu. Sementara si Tio, dia berdiri di depan televisi, yang televisinya itu berada di depan tempat tidur.
Dia baru saja mau menyalakan televisi, tiba-tiba ada suara dari handphonenya. Setelah dilihat ternyata ada yang menelpon. Dan suara yang ada di telepon itu ternyata putus-putus karena sinyalnya jelek. Jadi mau tidak mau si Tiyok ini keluar dari kamar untuk mencari sinyal yang lebih bagus. Mungkin sekitar 15 menitan si Tiyok kembali ke kamar, tapi si Dani tidak terlihat ada di dalam. Si Tiyok hanya mendengar ada suara keran yang terbuka, terus ada suara gemericik air, dan pintu kamar mandi sedang tertutup. Ya, pikiran si Tiyok ini, Dani sedang ada di kamar mandi. Lalu Tiyok mengambil tasnya dan menaruh barang-barang di lemari yang sudah disediakan. Selesai menata barang-barang, si Tiyok ini tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Dia lalu berjalan ke pintu kamar mandi lalu mengetuk. Dan masih lama gak? Aku kebelet pipis nih. Gak ada jawaban dari Dani. Si Tiyok lalu mengetuk 2 kali. Setelah ditunggu gak ada jawaban juga. Akhirnya di ketukan ketiga si Tiyok ini agak kencang memukul pintu kamar mandi. Namun lagi-lagi si Dani tidak ada jawaban. Tapi pintu kamar mandi ini tiba-tiba terbuka sedikit. Pelan-pelan Tiyok lalu mendorongnya, dan ketika terbuka ternyata si Dani tidak ada di dalam. Yang ada hanya keran terbuka dan bak air yang sudah meluber penuh oleh air. Terus si Tiyok ini kesal karena dia menganggap bahwa si Dani sudah sembarangan si Dani ini sembarangan dalam menggunakan kamar mandi, sehingga banyak air yang terbuang percuma. Lalu si Tiyok mematikan keran dan dia pun buang air kecil. Setelah selesai, Tiyok keluar dari kamar mandi. Saat baru saja keluar dari kamar mandi, tiba-tiba si Dani ini masuk ke dalam kamar sambil melihat Tiyok. Lalu Tiyok juga memandang ke arah Dani sambil berkata, "Dan lo kalau pakai kamar mandi ya kerannya ditutup dong. Jangan sembarangan kayak gitu. Aku tahu kita ini menyewa, tapi kan ya nggak bisa seenaknya juga." Si Dani yang baru masuk kamar melihat Tiyok marah-marah seperti itu, dia hanya diam terus bingung. Dia hanya bisa bilang, "Yok, aku belum menggunakan kamar mandi. Tadi aku keluar ke kamarnya Dimas untuk pinjam casan karena casanku ketinggalan di rumah," kata si Dani sambil mengangkat tangan kanannya yang masih memegang casan. Terus yang pakai kamar mandi tadi siapa? Si Tiyok dan Dani kemudian saling tatap-tatapan, tapi mereka berdua tidak bicara. Dan kayaknya di kamar ini ada yang gak beres. Si Dani ini tahu maksud dari kata Tiyok. Yang dimaksud dengan gak beres mungkin ada makhluk lain yang menghuni kamar ini selain mereka berdua. Alah, yuk. Gak usah bahas gitulah. Lebih baik kita tidur biar cepat-cepat ketemu pagi dan besok juga langsung lanjut kegiatan yang lain, kata si Tiyok. Kata si Dani. Terus si Tiyok dan Dani ini naik ke tempat tidur. Si Tiyok berada di sebelah kanan dan si Dani ini di sebelah kiri. Mereka berdua itu tidurnya saling memunggungi lah. Jadi punggung Tiyok dan punggung Dani ini saling berhadapan. Setelah
beberapa lama tertidur, kira-kira jam 1 malam, tiba-tiba si Tio kebangun karena suasana di kamar ini tiba-tiba terasa sangat panas. Lalu si Tio mengambil remote AC yang ada di meja kecil di samping tempat tidur, kemudian mengatur suhunya yang paling dingin. Setelah sekian lama suhunya diatur paling dingin, tapi udaranya masih sangat-sangat panas. Percuma punya kamar yang lebih bagus. Kalau AC-nya rusak kayak gini, sama aja bohong, kata Tio pelan. Terus karena kesel ya, mau tidak mau Tio harus menerima keadaan ini. Tio lalu mengembalikan remote AC di atas meja kecil yang ada di sampingnya. Nah, ketika Tio ini mau memejamkan mata, jadi kan posisinya Tio kan miring di sebelah kanan. Jadi dia itu menghadap ke arah jendela. Nah, ketika mata Tio ini hampir terpejam, dia merasa bimbang atau bingung karena dia melihat seperti ada orang yang berdiri di bawah jendela. Di pikiran Tio, mungkin dia cuma salah lihat karena mengantuk ya, yang namanya juga kecapean dan di tengah malam. Tapi si Tio ini juga menganggap, atau itu maling, atau salah lihat. Pelan-pelan si Tio membuka matanya, dan ketika matanya sudah terbuka lebar, si Tio ini kaget setengah mati karena dia melihat ada sosok wanita, rambutnya panjang, bajunya putih tapi ada beberapa noda tanah kecoklatan seperti itu. Sosok itu berdiri di bawah jendela, tak bergerak seperti patung, tapi itu terlihat sosok wanita. Beberapa detik si Tio melihat ke arah sosok itu. Tiba-tiba sosok itu memutar kepalanya dan menoleh ke arah Tio. Tio yang kaget kemudian menutup seluruh tubuhnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan selimut. Lalu dia menepuk-nepuk punggung Dani. Dan bangun, dan ada hantu, dan bangun, dan ada hantu. Beneran, dan ada hantu. Omongan si Tio ini gak jelas karena memang ketakutan ya. Tapi respon si Dani ini tidak seperti yang diharapkan oleh Tio. Alah yuk, malam-malam jangan ganggu orang tidur. Udah tidur aja sana, kata si Dani masih dalam keadaan miring. Terus karena ketakutan, si Tio ini yang berada di dalam selimut kemudian memanjatkan doa sebisa yang dia hafal ya, atau doa apa saja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, dia pakai bahasanya sendirilah. Terus entah itu karena si Tio kecapean atau pingsan, dia seperti tak sadar, dan tahu-tahu si Tio ini bangun ketika mendengar azan subuh. Ketika Tio bangun, dia lagi-lagi kaget karena si Dani itu tidak ada di sampingnya. Tio lalu keluar dari selimut, dan baru saja dia mau menyebut nama Dani, dia melihat temannya ini sedang duduk di pinggir tempat tidur, tapi posisinya belum membelakangi ya, jadi si Tio cuma melihat punggungnya. Dan lo parah sih Dan, semalam aku diganggu hantu, lo masih asik aja tidur kayak kebo. Terus si Dani ini tiba-tiba memutar badannya dan melihat ke arah Dani. Mata Dani ini sangat merah, seakan-akan dia belum tidur semalaman.
Yang tidur semalam siapa? Aku gak bisa tidur sama sekali. Terus si Dani mulai cerita. Jadi saat dia keluar ke kamarnya Dimas tadi untuk meminjam casan, kan setelah selesai atau setelah mendapat casan, si Dani ini kembali ke kamarnya. Tapi saat masih jarak sekitar 20 meteran dari kamar 37 itu, si Dani melihat ada wanita berambut panjang mengenakan semacam busana putih dengan corak dengan corak tanah-tanah lumpur seperti itu yang mengiring, berdiri di depan pintu. Terus karena penasaran, si Dani lalu berjalan mendekati. Baru saja 2 langkah menuju ke 3 langkah, tiba-tiba sosok wanita itu berjalan dan menembus ke arah pintu. Si Dani yang kaget, dia lalu dengan cepat bergegas ke pintu dan membukanya. Dan saat dibuka, sosok wanita itu tidak terlihat ada di kamarnya. Yang dia lihat hanya si Tio yang baru dari keluar, dia hanya melihat si Tio yang baru keluar dari kamar mandi terus mengomel-ngomel gak jelas tentang keran yang terbuka. Terus si Dani ini tidak cerita kepada Tio dan memutuskan untuk cepat tidur. Nah, si Dani ini itu tipikal orang yang tidak mudah tidur di tempat yang baru. Jadi dia masih di atas tempat tidur, dia masih belum bisa tidur. Sementara si Tio sudah tidur terlebih dahulu. Setelah setengah jam berlalu, si Dani ini belum bisa tidur. Tapi anehnya dia merasa bahwa suhu kamar ini semakin lama, semakin panas, dan semakin panas. Terus 2 mata Dani ini atau pandangan Dani ini, dia entah kenapa dia selalu ingin melihat ke arah pintu kamar. Beberapa kali dia memalingkan matanya tapi balik saja ke arah pintu. Setelah beberapa saat dia mengamati pintu, tiba-tiba ada sosok wanita yang ditemuinya tadi berjalan menembus pintu, kemudian berjalan pelan hingga akhirnya sosok itu berdiri di bawah jendela. Si Dani yang melihat itu, dia cuma bisa rebahan di atas tempat tidur sambil berdoa di dalam hati sebisanya dia, karena mulut si Dani ini agak sulit berbicara karena ketakutan melihat sosok itu. Setelah beberapa saat, suasana masih panas dan tiba-tiba si Tio bangun dan bilang bahwa dia melihat ada sosok itu di bawah jendela. Dan perkataan si Tio ini menegaskan kepada Dani bahwa dia sedang melihat sosok hantu, bukan sebuah mimpi atau halusinasi. Dan kisah tentang Dani dan Tio ini melihat hantu di kamar 37 ini mereka rahasiakan dan tidak disebar ke teman-teman atau orang lain karena mereka tidak ingin menjadikan hal ini semacam sesuatu yang mengganggu kegiatan mereka kali ini. Itulah cerita kali ini, cerita yang berjudul Hantu di Kamar 37. Sekian ceritanya dan nantikan juga episode selanjutnya. Sampai jumpa.